close, kemudian kita masuk ke transaksi pertama. Ingat ya, transaksi pertama itu ada yang berkaitan, ada yang tidak. Maksudnya setiap transaksi itu ada yang berkaitan, ada yang tidak. Nanti dilihat aja, kita lihat sama-sama lihat dan cara pengerjaannya. Transaksi pertama, dokumen 1, yaitu ini sales order. Ya, kalian langsung lihat ke sini nih. Kalau sales order berarti adanya di menu penjualan, kemudian pesanan, penjualan. Nah, order by-nya adalah Genji ya. T Genji. Nah, di sini kita gedein dulu sebentar. PO number-nya yaitu ini. G strip 048. Dengan SO number-nya yaitu SO strip 001. SO date-nya adalah 4 Januari 2024. 4 ya. Nah, ship date-nya nih samain ya. Ship date-nya itu kita samain 4 Januari 2024. Kita besarin lagi biar kelihatan. Oke. Ship date-nya adalah 4 Januari 2024, kemudian terminnya, nah yang tadi saya bilang ya, fungsinya kita membuat syarat pembayaran 2. Nah, di awal kan cuma COD tuh, tapi ternyata di soal net 30. Jadi kita udah punya cadangan, udah punya persiapan net 30. Ya. Jadi, kalau udah kayak gini tinggal kita klik kita isi data nih, yang ini nih. Karena ini baru banget, kita isi data. B1 oli motor kuantitinya 60 dengan unit price-nya 375. Kemudian B3 dengan unitnya 40. Pastikan kalau kalian udah selesai menginput, lihat nih antara total faktur sama total order harus sama. Ya, biasanya kelirunya di situ. Oke. Nah, kita lihat ya, kalau misalnya transaksinya tidak terkait, kamu boleh simpan dan tutup. Tapi ternyata nomor 2 ini dia mengirim pesanan. Kalau atasnya sales order, bawahnya langsung kirim, itu pesanan yang ini, yang sales order kita. Jadi kamu nggak usah simpan dan tutup, langsung aja klik, pilih pesanan. Sini nih, klik. Klik pesanan. Gimana dia? Oh, sini. Kirim pesanan, klik kirim pesanan yang paling atas. Jadi otomatis ke input ya, ke record. Kemudian di sini ada DO, jadi masuk ke DO ya, langsung ke DO kan. Nah, transaksi dokumen kedua langsung ke DO. Yang kita isi apa? Yang kita isi nomor PO-nya udah sama, tinggal DO-nya. Delivery number-nya yang ini. DO strip 001, kemudian delivery date-nya 5 Januari 2024. Nah, kemudian Shivia-nya dia adalah mobil box, kan belum ada nih, kita klik di sini. Klik Shivia-nya yang biru, kemudian klik pengirim baru, kemudian kita isi deh bikin mobil box. Dan oke. Nah, udah otomatis kan? Nah, di sini lihat, perhatikan ya. Di DO kita ini masih 60-40 kuantitinya, sedangkan di soal dia maunya 30-20. Berarti ini kita edit, jangan sampai salah ya. Kita edit jadi 30 dan 20. Oke. Kalau sudah, boleh kita simpan dan tutup. Yang ini sales order ini udah otomatis tersimpan, jadi kalau mau simpan dan tutup lagi boleh, atau langsung batal juga boleh ya.
Kemudian kita lanjut untuk transaksi nomor 3. Oke, ini transaksi nomor 3. Nah, apalagi ini nih. Kalau ada tulisan seperti ini, dokumen 3.2 sampai dengan 3.1 sampai dengan 3.2, ini berarti transaksinya terkait. Jadi nanti kita tinggal mengaitkan ya. Nah, ini adalah pekerjaan jasa atas pelanggan umum dengan faktur. Nah, di sininya adalah sales invoice, berarti langsung kita pilih penjualan, kemudian faktur penjualan. Pelanggannya adalah pelanggan umum. Kemudian PO numbernya tidak ada ya, karena dia bentuknya COD. Invoice numbernya kita isi SI strip 001, kemudian invoice date-nya 07/01 Januari 2024, kemudian ship date-nya juga sama 7 Januari 2024. Termnya sudah COD, shift-nya tidak ada, jadi kita kosongkan saja. Langsung kita isi sesuai dengan data. J1 kuantitinya adalah 10 dengan price 120, sudah betul. J2 nya kuantitinya adalah 3 dengan price 80, kemudian J3 nya kuantitinya adalah 6 dengan price 250.000. Nah, kalau sudah, kita lihat total fakturnya, samakan ya, 2.997.000. Mari kita lihat dulu. Nah, ini ada perbedaan nih, dimana kita lihat ya. Untuk pajak pertambahan nilainya 2.940, subtotalnya 2.940.000. Oh, ada diskon. Diskonnya sebesar 240.000. Ini kita masukkan aja langsung ke sini. Sehingga pajak pertambahan nilainya 297.000 dan total fakturnya 2.997.000. Sama ya. Nah, ini karena transaksinya terkait 3.1 dan 3.2, jadi langsung jangan kita simpan dan tutup, melainkan kita klik terima bayaran, karena dia langsung bayar. Nah, terima bayaran ini langsung kita klik yang di sini ya. Kalkulatornya sudah biasa kan, lihat di kalkulator sudah ada amount-nya atau belum. Kalau sudah, biarkan. Kemudian jangan lupa untuk mengisi form number-nya, yaitu CR strip 001. Payment date-nya adalah 7 Januari 2024. Sama ya, dia langsung bayar. Check date-nya juga sama. Untuk nomor ceknya tidak ada ya. Nah, ini lihat nih, untuk paid from-nya melalui kas, jangan sampai salah, kita harus ganti. Jadi dari bank ke kas. Setelah itu kita lihat ya, kalau mau dia bayar itu ininya udah di checklist. Biasanya sih kalau misalnya kita langsung klik terima bayaran, dia akan checklist otomatis. Jadi di sini kalian hanya isi form number, payment date, dan check date-nya aja. Oke, kalau sudah, klik simpan dan tutup. Ini udah ada paid, berarti artinya sudah terbayar. Boleh tinggal dibatalin aja karena udah pasti ke save. Kemudian transaksi 4. Transaksi 4 ini melakukan pembayaran listrik, other payment. Nah, kalau ada other payment, berarti masuknya ke mana? Kas bank, kemudian pembayaran.
ya. Di sini paid from-nya kita lihat dari kas, berarti ini ya kita ganti dari kas. Setelah itu voucher number-nya yang OP strip 001, kemudian date-nya adalah 8 Januari 2024. Untuk memonya pembayaran listrik dan air. PI-nya dari kantor, PLN, dan PAM. Ya, kemudian account number-nya. Ini kan pembayaran listrik dan air. Berarti langsung ke expense ya. Nah, lihat account-nya yaitu utility, electric, water, extra expense. Karena tidak ada keterangan untuk bayar bulan apa ya. Jadi kita pilihnya expense. Kemudian amount-nya adalah 1.950.000. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian klik kalkulator yang sebelah sini sampai dia muncul angka yang sama dengan yang sudah kita input ya. Kalau sudah, boleh kita langsung simpan dan tutup. Lanjut transaksi 5. Di transaksi 5 ini adalah other payment lagi. Oke, berarti tadi sama harusnya ya. Kas bank, kemudian pembayaran. Tapi lihat di sini paid from-nya adalah dari bank. Jadi kita ganti ke bank. Kemudian OP strip 002 untuk voucher number-nya. Date-nya adalah 9 Januari 2024. Kemudian memonya pembayaran brosur untuk keperluan promosi. PI-nya adalah Res Promosindo. Kemudian account-nya kita cari ya, karena dia pembayaran brosur, berarti berhubungan dengan iklan, yaitu account-nya advertising expense atau beban iklan. Amount-nya kita isikan 880.000. Nah, kalau udah kayak gini, jangan lupa klik kalkulator. Jadi kalkulator itu di kliknya terakhir ya. Sampai ada total payment-nya sama dengan soal, barulah kita simpan dan tutup. Lanjut transaksi 6. Transaksi 6 ini adalah delivery order. Jadi kalau kalian ingin menentukan, kalian lihat aja langsung yang di sebelah nama perusahaan ya, jadi cepat. Ini adalah di menu penjualan, kemudian pengiriman pesanan. Pelanggannya adalah PT Genji Sport. Kemudian PO number-nya. PO number-nya ada tidak? Nah, dia karena apa namanya, ini transaksi terkait ya. Ini kan ingat nggak, dia tuh kemarin baru ngirim setengah. Nah, dia mau mengirimkan lagi nih. Tuh. Jadi udah pernah kirim yang 30 sebagian, 30-20. Nah, sekarang dia mau kirim lagi 30-20. Berarti kita tidak perlu input yang di sini. Kita tinggal klik, pilih pesanan. Kemudian ada kan keterangannya di sini. SO strip 001 sama ya. Tinggal kita checklist di sini, kemudian kita okein. Nah, otomatis ya. Nah, kalau udah otomatis kayak gini, ini nggak perlu kita bikin lagi. Tinggal kita delivery number-nya aja yang kita edit, yaitu delivery number-nya adalah DO strip 002 dengan delivery date-nya adalah 9 Januari 2024. Untuk Shivia-nya adalah mobil box. Nah, kalau sudah, kita lihat nih, pasti transaksi berikutnya adalah transaksi terkait. Ya kan? Setelah dia kirim barangnya, kemudian transaksi tanggal 7, transaksi dokumen 7,
dia mengirimkan tagihan atas barang tanggal 5 dan 9. Nah, tadi kan tanggal 5 udah dikirim setengah, tanggal 9 setengah, sekarang dia mau bikin fakturnya atau sales invoice-nya, berarti terkait ya. Nah, kalau terkait berarti tinggal kita klik faktur. Jadi otomatis nggak usah kirim, nggak usah input lagi. Kemudian nomor fakturnya udah betul dengan soal SI strip 002, tanggal fakturnya aja yang kita ganti, yaitu 10 Januari 2024 dengan ship date-nya 9 Januari ya, benar ya, 2024. Pengirimannya dengan mobil box, termnya adalah net 30. Nah, jangan lupa ya nak, ini di soal kan ada 4 ya kan kolom. Nah, di sini ada 2 kolom, berarti kita harus panggil lagi yang kemarinnya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita besarkan dulu ya. Pilih pengiriman yang sebelah sini. Kemudian ini kita checklist yang di O1-nya, kemudian kita oke. Nah, jadi otomatis ya kan semuanya muncul. Tapi lihat lagi ya, dilihat lagi untuk invoice date-nya sama, tapi tanggal kirimnya yang kita ganti aja, ship date-nya samain dengan soal terakhir. Nah, kalau sudah, perhatikan soal dengan yang sudah tertera. Di sini total fakturnya adalah 27.594.600. Sama ya. Berarti tinggal kita simpan dan tutup. Oke. Kemudian ini kita batalin karena udah tersimpan otomatis. Transaksi dokumen 8. Nah, dokumen 8 ini customer receipt. Customer receipt. Oh, dia yang tadi ya, apa namanya, mengirimkan transaksi 8, dia menerima penjualan. Ya, ini adanya di penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Customer receipt sama ya. Paid from-nya dari CV Motor Axis. Form number-nya sama, CR strip 002. Untuk payment date-nya adalah 12 Januari 2024. Nah, di sini ada check date juga nih. Nah, ini kita copy aja dari yang payment date-nya samain. Ya, tinggal di copy. Karena dia pakai ada nomor ceknya. Jadi kalau itu harus diisi nomor tanggal ceknya. Cek nomornya adalah GK strip 43. Kemudian kita langsung pilih banknya sudah betul ya, melalui bank nih. Kemudian nah ini kan dia pelunasan nih, kita lihat ya pelunasannya itu tanggal 30 Desember 2023. Nah, kita lihat yang 10 juta. Nah, yang ini. Jadi kita pilih dulu yang mana yang mau kita bayar. Kita checklist kalau mau dibayar. Sampai total paymentnya 10 juta, overpay-nya 0. Ya. Kalau sudah, klik kalkulator. Jangan lupa kalkulator. Kemudian sampai ada angkanya, kalau sudah baru kita simpan dan tutup. Ya. Lanjut transaksi 9. Nah, transaksi 9 ini other payment. Kalau other payment adanya kayak tadi, kas bank, kemudian pembayaran. Paid from-nya adalah dari kas. OP strip 03 untuk tanggalnya adalah 15 Januari 2024. Memonya adalah pembelian perlengkapan bengkel. PG-nya adalah paperclip. Nah, kalau perlengkapan berarti kita pilihnya adalah supplies ya, bahasa Inggrisnya. Kemudian amount-nya 520.000. Jangan lupa setelah kita input amount, kita klik kalkulator sampai ada angkanya, barulah kita simpan dan tutup.
Lanjut dokumen 10. Nah, ini ya. Dokumen 10 ini udah jelas nih di sini. 10.1 sampai dengan 0.3. Artinya nanti terkait semua nih. Sampai 3 ke depan. Ini yang dia melakukan pemesanan, purchase order. Ya, langsung aja kita ke pembelian. Kemudian pesanan pembelian. Nah, di sini vendornya adalah CA Repsol, ya. Kemudian untuk PO numbernya adalah PO strip 001 dengan tanggal PO adalah 18 Januari 2024. Nah, di sini sama ini tanggal PO dengan tanggal yang diharapkan. Tanggal diharapkannya kita buka dulu. Expected date itu adalah tanggal yang diharapkan. Sama ya. Kemudian ini kita isi datanya karena dia baru, inputan baru. Kita pilih B1, oli motor, kuantitinya adalah 90 dengan unit price-nya adalah, kita kecilin di sini biar kelihatan. Unit price-nya adalah 310.000. Dengan amount-nya 27.900, benar ya. Lanjut kita isi yang kedua, B strip 002. Nah, di sini aki kering, quantity juga 90, unit price-nya adalah 800.000. Yang ketiga B003 90, unit price-nya adalah 55.000. Ya. Jadi kita samain dulu untuk subtotalnya 104.850.000 dengan total faktur 116.383.500. Oke. Nah, kalau sudah, ini karena transaksi terkait, jadi kita klik transaksi setelahnya. Ini adalah pembayaran uang muka, langsung ke faktur ya. Ini ada uang muka, berarti tinggal kita klik uang muka di sini. Nah, otomatis ya, tinggal kita isi apa? Nomor faktur, nomor fakturnya adalah DP strip 001 dengan tanggal fakturnya 18 Januari 2024. Ship date-nya juga samain aja, tinggal kita copy paste, Ctrl C Ctrl V ya. Setelah itu tanggal pembayarannya sudah, nah 30, tidak ada Shivia-nya, jadi dikosongkan saja ya. Nah, untuk selanjutnya, nah di sini dia bilang uang mukanya di sini terteranya 116 juta unit price-nya, sedangkan kita di sini cuma bayar 55.500.000. Jadi kita edit di sini di unit price yaitu 55.500.000. Kalau sudah, barulah kita klik kalkulator. Jangan lupa ya. Kemudian kalau sudah, transaksi terakhir yang ketiga ini purchase payment. Jadi setelah dia bikin invoice, dia langsung bayar. Berarti ini transaksi terkait, kita klik bayar pemasok. Bayar pemasok sudah otomatis ya. Dia itu bayarnya dari bank, kemudian dengan tanggal, form numbernya ya yang ini ya, form numbernya. Nah, ini form numbernya adalah PP strip 001. Payment date-nya adalah 18 Januari 2024. Kemudian di sini sudah via bank ya, sama. Setelah itu kita lihat kalau terkait biasanya dia sudah checklist otomatis. Nah, tinggal kita ganti nih payment date-nya, check date-nya kita samain dengan payment date ya.
Sudah checklist otomatis, tinggal kita simpan dan tutup. Ini juga simpan tutup, ini simpan. Oke, transaksi selanjutnya dokumen 11. Nah, ini agak beda nih transaksinya. Ini adalah surat jalan, yaitu menerima barang yang dipesan dengan pembelian sekian, nomor transaksi sekian. Ini mengirim ya. Kalau mengirim itu berarti dia dari sananya mengirim. Kalau di kita berarti menerima. Berarti pembelian, kemudian penerimaan barang. Vendornya adalah CA Repsol. Kemudian form numbernya, ada nggak form numbernya? SJ di receipt nomor transaksi surat jalan SJ. Oh, ini form numbernya yang ini ya. Form numbernya RI strip 001, kemudian receipt numbernya kita ambil aja yang SJ strip 01 dengan receive date-nya adalah 18 Januari 2024. Ship date-nya juga kita samain aja, 18 Januari 2024. Nah, kemudian Shivia-nya ada dari mobil box, samain. Ini kita klik B1. Oh ya, karena dia otomatis, jadi ini kan transaksi terkait nih dari yang sebelumnya, yang ini nih, purchase order. Jadi ini kita nggak perlu input lagi ya. Kita nggak perlu input lagi, kita hanya klik di sini, pilih pesanan. Ada kan PO 001. Oke. Nah, betul ya, sudah otomatis, tinggal kita klik simpan dan tutup. Nah, yang selanjutnya ada keterangan nih, nanti kalau kita simpan itu pasti ada pesan error. Nah, akun selisih belum tertagih, belum diisi, tolong diisi di preferensi. Nah, ini di sini emang dikasih tahu bahwa jika tampil pesan error, kita klik OK dulu, tadi sudah, kemudian kita ke menu persiapan, ini saya besarin ya, ke menu persiapan, kemudian preferensi. Nah, setelah itu kita klik ke menu pembelian. Nah, setelah itu pilih akun harga pokok penjualan pada isian COGS. Nah, di sini ya. Nah, kalau sudah, tinggal kita gain. Kemudian kita simpan dan tutup. Oke. Ini udah ada keterangannya di sini, tinggal kamu baca. Untuk solusi yang soal transaksi 11 ya. Kemudian dokumen 12. Dokumen 12 ini adalah BM, bukti memorial, yaitu dia ingin memberikan pelayanan jasa baru. Nah, kalau jasa baru ya kan tadi ada terakhir J3, nanti J4, J5. Ini sama aja kayak kita bikin jasa ya, informasi jasa yang di awal. Yaitu adanya di mana? Persediaan, kemudian barang dan jasa. Nah, di sini kan kayak yang tadi kita bikin ya di awal kan. Kita klik baru. Setelah itu kita pilih di sini jasa, service, nomor barangnya adalah C strip 04 dengan keterangan jasa penyetelan. Kemudian klik di tab penjualan atau pembelian, jangan lupa dengan harga jualnya 100.000 ya. Kemudian ada kode pajaknya, jangan lupa kita kasih tag untuk ada PPN. Oke. Kemudian kalau sudah kita okein, kita lanjut yang kedua, klik baru lagi. Jangan lupa diganti
ke tipe barangnya adalah service, kemudian J05 dengan keterangan jasa pencucian, kemudian ke tab penjualan atau pembelian, informasi harga jualnya 50.000 dengan kode pajaknya adalah T. Jadi sama ya, tinggal kita klik OK, kemudian perbarui, sudah ada J3 dan J4. Oke, lanjut kita ke transaksi 13. Transaksi 13 ini dia memesan ya, memesan sales order. Ini baru ya, kalau ini transaksi bukan terkait, ini baru. Jadi kalau baru kita klik menu penjualan, sales order loh, penjualan, kemudian kita pilih pesanan penjualan. Order by-nya adalah CV Motor Axis, kemudian ada PO numbernya yang ini nih, MS strip 026 dengan SO numbernya ini SO strip 002, sudah otomatis sama. Ship date-nya 26 Januari 2024. Untuk SO date dengan ship date-nya kamu samain aja, tinggal di copy ya. Oke. Di sini netnya sudah betul ya. Syaratnya sudah net 30. Kemudian karena ini baru, jadi kita input. Input mulai dari B1, kuantitinya adalah 100 dengan unitnya 375.000, kemudian B3 dengan kuantitinya 120, unit price-nya 59.000. Kita lihat total ordernya sudah betul ya, 49.483.800. Nah, kalau sudah, kita lihat transaksi berikutnya. Biasanya dia terkait. Nah, ciri-ciri terkait itu adalah dia tidak ada judul dokumen berapa. Ya, nyatu kan dia, jadi terkait ini. Kalau terkait, yang selanjutnya kan ada keterangan sales invoice. Berarti ini dia sama seperti tadi, ada uang muka. Dia seperti yang di purchase tadi ya. Berarti tinggal kita klik uang muka di atas ini. Kemudian kan otomatis nih, ya kan? Nah, kalau sudah otomatis, tinggal kita isi invoice number-nya. Invoice number-nya kebetulan di sini sudah sama, jadi kita langsung ke invoice date-nya, yaitu 26 Januari 2024. Ship date-nya juga sudah mengikuti ya. Tidak ada shift via, jadi tidak usah diisi. Nah, di sini uang muka kita itu hanya 27 juta, sedangkan di sini 49. Jadi ini kita edit. Kita edit jadi 27.750.000. Oke. Sehingga kita besarin ya biar jelas lagi. Oke. Nah, sehingga di sini total invoice-nya harus sama dengan yang di soal 27.750.000. Nah, kalau sudah, kita lihat transaksi berikutnya. Berikutnya ini juga terkait nih, karena masih dalam satu soal. Nah, sama kayak tadi, kita tinggal klik customer receipt ya. Jadi kita menerima juga. Menerima berarti tinggal kita klik terima bayaran. Oke. Nah, kalau terima bayaran dari sini kita udah otomatis dapat checklist yang mau kita terima bayarannya tanggal 26 Januari. Tinggal kita isi di sini. Form numbernya sudah otomatis, kemudian payment date-nya 26 Januari 2024. Payment date kita copy untuk kita masukkan ke check date ya. Jangan lupa check date-nya juga harus diganti. Kalau sudah otomatis semua, karena sudah otomatis jadi kita tinggal klik simpan dan tutup. Juga simpan dan tutup, Oke, transaksi 14. Nah, transaksi 14 ini sama ya kayak gini nih, transaksi 14. Dia ada 14.1
nanti bawahnya juga terkait, berarti nanti tidak simpan dan tutup. Nah, di transaksi 4.1 ini kita lihat ya, dia delivery order. Berarti kita masuk ke menu penjualan, kemudian pengiriman pesanan. Pelanggannya adalah CV Motorexis. Ya. Setelah itu karena dia terkait dengan yang tadi, ya, yang kiriman tadi ini 100 sama yang tadi di awal ya. 100 sama 120 kita udah isi. Jadi ini tinggal kita klik yang ini, pilih pesanan. Gak usah diinput lagi. Tinggal kalian checklist kemudian oke. Nah, udah otomatis. Dan kalian juga harus bisa baca soal ya, mana yang transaksi yang harus kalian input ulang, mana yang tinggal ambil doang. PO numbernya sudah betul ya. Kemudian delivery numbernya yang ini, DO strip 003 dengan delivery date-nya adalah 28 Januari 2024. Ship via-nya mobil box. Oke. Kalau sudah, ini sudah betul ya, 100 dengan 120. Ya, B1 sama B3. Betul. Tinggal kita lihat transaksi berikutnya. Nah, mengirimkan tagihan atas pengiriman tersebut. Nah, kalau dikirim berarti ini terkait lagi, tinggal kita klik faktur. Nah, di faktur ini tinggal kita lihat nomor fakturnya sudah betul atau belum. Sudah ya, SI strip 004. Kemudian invoice date-nya adalah 28 Januari 2024. Ship date-nya tinggal kita copy aja dari invoice date. Setelah itu pengirimannya sudah betul. Kita lihat ininya. Tinggal kita lihat soal total fakturnya. Di sini 49.483. 49.483.800. Betul ya. Jadi jangan sampai salah karena ini paling penting. Ya, kalau sudah kita simpan dan tutup. Oke, ini juga simpan dan tutup. Lanjut transaksi 15. Transaksi 15 ini dia ada retur, sales return. Ya. Sales return itu masuknya tetap ke penjualan, kemudian retur penjualan. Customernya adalah CV Motorexis. Jadi dari CV Motorexis retur ke Alma ke kita ya. Nah, dia bilang returnya karena cacat dan tidak dapat dijual nih. Oke, tapi kita klik dulu. SR numbernya adalah yang ini ya, SR strip 001 dengan ship date-nya yaitu 29 Januari 2024. Tambahin aja nih tanggal fiskalnya juga. Kemudian di sini tidak ada nomor fiskalnya ya. Nah, di sini karena dia retur, berarti ini kita ambil aja nih sales invoice number yang nomor berapa ya? Nih. Yang dari tanggal SI ya, nih sesuai dengan nomor faktur penjualannya. Nih. Nomor faktur penjualannya yang ini berarti kita ambilnya yang ini. SI. Oke. Kemudian klik item description. Kemudian kita klik anak panah ini, kita pilih yang di retur adalah oli motor.
Apakah Anda ingin meretur semua barang? No. Kita langsung edit kuantitinya adalah 10 ya. Nah, kita lihat ya, yang di retur itu hanya 10 dengan unit price-nya 375. Kemudian total fakturnya samain dengan total retur 4.162.500 ya. Kalau sudah, tinggal kita simpan dan tutup karena transaksi setelahnya tidak terkait. Lanjut transaksi 16. Nah, 16 ini adalah lembar penyesuaian stok BM ya. Ini dia yang tadi diretur sama si Axis, motor Axis itu dia mau dikeluarin gitu dari gudang karena tidak mau biar besok-besoknya nggak kejual lagi sama customer yang lain ya. Ini ada di menu persediaan, kemudian ada di penyesuaian persediaan. Adjust numbernya adalah IA strip 001 ini ya, IA strip 001. Kemudian tanggalnya adalah 30 Januari 2024 dengan adjust account-nya kita lihatnya dari sini. Akun penyesuaiannya adalah COGS. Nah, kemudian description-nya kita isinya ini aja, penyesuaian stok. Kemudian untuk item numbernya kita isi BMB strip 1. Nah, di sini kuantitas sekarangnya sudah betul, sudah sesuai 140, tinggal kita isi quantity di gudangnya 130. Sehingga ada totalnya di sini ya. Nah, totalan dari si 10 tadi ya. Kalau sudah, tinggal kita simpan dan tutup. Transaksi 17. Transaksi 17 ini other payment, sama kayak tadi ya di awal. Other payment, jadi kita pilih kas bank, kemudian pembayaran. Paid from-nya, lihat ini adalah dari kas, jadi kita pilih kas. Voucher number-nya sudah sesuai. Kemudian date-nya adalah 30 Januari 2024. Memonya terangan pembelian perlengkapan. Oh, ini sama ya, sama kayak yang tadi. PJ-nya adalah ATK Persada. Count supplies-nya adalah supplies. Kemudian amount-nya adalah sesuai sama jumlah, yaitu 350.000. Nah, kalau sudah, tinggal kita klik kalkulator, jangan lupa total payment-nya juga harus ada. Kemudian barulah kita simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya adalah other payment lagi, sama berarti kayak tadi menunya kas bank, kemudian pembayaran. Paid from-nya yang sekarang dari bank. Nih, kemudian voucher number-nya sudah sesuai, tanggalnya adalah 30 Januari 2024. Memonya yaitu pembayaran gaji karyawan bulan Januari 2024. PY-nya adalah, PY-nya kita nggak ada ya. PY-nya kan penerima, boleh deh, tulis deh karyawan. Kemudian kita pilih isi, karena ini gaji bulan Januari, kita juga bulan Januari, jadi ke menu expense ya, wage and salaries expense. Wage and salaries expense, kepala 6. Mana dia? Oh, ini adanya salary expense. Oke,
Kemudian isi amount-nya 55 juta sesuai dengan soal. Jangan lupa untuk klik kalkulator dan pastikan total payment-nya sama dengan soal angkanya. Kemudian setelah itu klik simpan dan tutup. Selanjutnya transaksi dokumen 19, yaitu kenaikan harga jual barang dan jasa sebanyak 5% ya. Nah, ini adanya di persediaan, kemudian set harga penjualan. Untuk nomor penyesuaiannya yaitu BM strip 02, kemudian tanggal efektifnya sesuai dengan yang ada di memo, yaitu 1 Februari 2024. Kalau untuk tanggal penyesuaiannya, tanggal faktur yaitu 31 Januari 2024. Untuk keterangannya kalian isi saja kenaikan harga 5%. Ya, cukup kayak gitu saja. Kemudian kita besarin dulu, kita klik pilih barang. Kemudian ini kita checklist semua barang dan jasa yang kita telah buat ya, mulai dari B1 sampai dengan J5, kita checklist semua. Setelah itu kita oke kan. Nah, di sini setelah ini udah muncul nih angka ininya, data-datanya. Setelah itu kita klik ambil dari default, keluar harga satunya. Nah, kita rubah ya sekarang. Kita klik penyesuaiannya, pilih harga baru 1, kemudian kita isi nih yang di tengah ini angka kenaikannya yaitu 5%. Di sini persentase dan bawahnya kita isi nilai SKR. Kalau sudah seperti ini kita klik sesuaikan. Nah, angkanya sudah berubah, harga satunya sudah naik 5% dari harga asal. Kemudian kita klik simpan dan tutup. Ya, selanjutnya transaksi dokumen 20 yaitu rekonsiliasi PPN. Nah, kalau rekonsiliasi PPN ini kita harus tahu dulu ya berapa jumlah fade out fade in-nya nanti dapat untuk PPN kurang bayarnya. Untuk mengisinya, itu adanya di daftar. Kita isi dulu, adanya di buku besar, kemudian bukti jurnal umum. Setelah itu voucher number-nya kita isi BM strip 03, kemudian date-nya adalah 31 Januari 2024. Description-nya yang diisi memo saja, yaitu rekonsiliasi PPN. Nah, untuk ini kita cek dulu ya. Ini account number-nya nanti kita cek. Dari tiap laporan yang adanya di laporan, kemudian daftar laporan, kemudian pilih laporan pajak Indonesia, kemudian rekonsiliasi PPN. Kita besarin nih, lebarin dulu. Nah, ini rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Klik, kemudian periodenya kita ganti mulai dari 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024. Kemudian kita klik oke. Nah, ini ya, itu PPN masukannya sebesar 5.500.000. Kemudian fade out-nya 7.522.000. Kemudian total PPN kurang bayarnya adalah 2.022.900. Kemudian kita isi ke dalam jurnal tadi. Yang pertama, fade out. Kita balik ya, yang tadinya fade out di kredit, kalau di BM-nya kita masukkannya fade out-nya di sebelah debit sehingga nanti saldonya 0. Kita lihat lagi berapa angka tadi ya.
7.522.900. Kita isi 7.522.900, kemudian fed in yang di sebelah sisi kreditnya sebesar 5.500.000. Kemudian yang ketiga itu kita buat PPN kurang garing lebih ya. Nah, itu kita buatnya dari sini juga bisa langsung klik akun baru. Kemudian untuk tipe akunnya itu ada di soal ya. Coba kita lihat soal kita. Soalnya, nah ini, buatlah akun baru PPN kurang bayar dengan nomor akun 2.500 dengan tipenya hutang lancar lainnya. Kita cari hutang lancar lainnya. Nah ini, kemudian nomor akunnya tadi 2.500, namanya adalah PPN kurang bayar. Kemudian setelah itu oke. Nah, udah jadi ya. Jadi untuk kreditnya sebesar 2 juta, sama dengan yang tadi di laporan tadi, 2.022.900. Oke, kalau sudah pastikan debit dan kreditnya seimbang, kemudian simpan dan tutup. Nah, ini kita close dulu. Ya, close dulu, kemudian kita lanjut untuk transaksi yang terakhir, yaitu dokumen 21. Ini adalah penyusutan gedung ya. Kalau penyusutan gedung tuh gampang, tinggal ada di menu aktivitas, kemudian periodik, kemudian proses akhir bulan. Setelah itu periodenya kita lihat dari tanggal fakturnya ya. Kalau misalnya dia 31 Januari berarti periodenya adalah Januari. Tahunnya tinggal diganti 2024. Kemudian tinggal kita klik OK. Ya, kalau sudah berarti proses akhir bulannya juga sudah selesai. Ya. Oke, selanjutnya tahapan terakhir yaitu kita ingin mencetak laporan keuangan. Tadi kan di awal-awal video tuh udah ada cara mencetak neraca saldo klasik ya. Tinggal kalian membuat laporan 1, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini saya contohin deh untuk yang laba ruginya. Adanya di laporan, kemudian daftar laporan, kita pilih laba rugi standar ya dimintanya, kemudian kita setting untuk periodenya, darinya kita ketikkan 1 Januari 2024 sampai 31 Januari 2024. Kemudian klik OK. Nah, ini untuk laba rugi standarnya. Kemudian caranya sama kayak tadi, tinggal klik simpan. Oh ya, ini kalau misalnya kalian tadi nyebutin input nama kalian di nama perusahaan, dia muncul juga di laporannya ya. Ini laba ruginya sebesar minus 55.047.304,35 rupiah. Caranya kita klik simpan, kemudian pilih PDF file, kemudian OK. Nah, ini udah dalam satu folder yang sama ya. Jadi nanti harus satu folder, jangan dipisah-pisah. Kemudian tinggal kita rename saja, yaitu laporan laba rugi. Kemudian kasih nama kalian masing-masing biar asesornya tahu kalau ini punya kalian. Kemudian klik save ya. Nanti untuk laporan selebihnya kalian bisa praktik sendiri ya dengan cara yang sama. Oke, demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Akuntansi bikin happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.